Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga anda semua diberikan panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah, segala urusan anda dimudahkan oleh Allah, segala hajat anda dikabulkan oleh Allah, keluarga anda dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak anda dijadikan anak-anak yang soleh solehah, wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solihah wa ila khadratin nabi mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil mahdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insyaallah bermanfaat ini, di mana dalam kajian kali ini saya akan berbagi satu faidah amalan, sebuah amalan yang bisa saja sedang Anda butuhkan, sebuah amalan yang sangat dahsyat berkaitan dengan ketika Anda sebagai seorang istri mempunyai suami yang rewel, suami yang galak, nggak soleh, nggak mau beribadah, malas bekerja, sukanya main. Intinya suami Anda itu tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Atau ketika Anda sebagai seorang suami memiliki istri yang tidak solehah, ibadahnya malas-malesan, sama suami bantah, sama suami nggak nurut, suka melawan suami. Atau misalnya Anda sebagai orang tua punya anak nggak nurut sama Anda sebagai orang tua, punya anak nggak nurut, nggak soleh, nggak solehah. Anaknya males, rewel, suka ngamuk, suka minta yang tidak-tidak, apalagi sampai punya anak kecanduan judi online, game online, ya, nggak patuh kepada Anda sebagai orang tua. Nah, faidah amalan ini sangat cocok untuk apa? Untuk bagaimana kemudian orang yang mengamalkan amalan ini ketika dia punya suami, maka suaminya akan menjadi suami yang soleh senakal apapun suami Anda pada saat ini. Dan ketika Anda punya istri, senakal apapun istri Anda pada saat ini, ketika Anda mengamalkan amalan ini, insya Allah istri Anda akan menjadi istri yang solehah. Dan serewel apapun, senakal apapun anak Anda pada saat ini, semelawan apapun anak Anda pada saat ini, Anda mengamalkan amalan ini, insya Allah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, anak Anda akan menjadi anak yang soleh solehah, nurut kepada Anda sebagai orang tua, mau beribadah, yang masih sekolah jadi rajin sekolah, yang kuliah jadi rajin kuliah, yang bekerja jadi rajin bekerja, yang kecanduan judi online akan berhenti, yang kecanduan game online akan berhenti berkah mengamalkan amalan ini. Seperti apa amalannya? Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel Al-Fakir ini, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan bagi para jamaah yang punya hajat, bisa tulis hajat atau doa terbaik Anda di kolom komentar, sehingga ketika saya berbagi kajian, banyak jamaah saya yang melihat doa Anda, mengamini doa Anda, dengan harapan semakin banyak orang yang mengamini doa Anda, semakin cepat hajat-hajat Anda dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagai manusia itu kita terkadang menghadapi ujian, cobaan yang macam-macam. Ada orang yang sudah
diberikan cobaan ekonomi, diberikan cobaan mempunyai pasangan yang tidak baik ya, mempunyai suami yang galak, yang tidak soleh, bahkan kadang ada suami yang KDRT, suaminya males untuk ibadah, ada yang punya istri juga seperti itu, istri membantah, suka melawan kepada suami, bahkan ada yang diberikan ujian atau cobaan yang berat itu berupa anak yang tidak soleh, tidak nurut kepada orang tua, anak yang males ibadah. Naudzubillah min dzalik. Maka ketika Anda pada saat ini sedang mengalami salah satu di antara tiga hal itu, mempunyai pasangan yang tidak baik, dan Anda berharap agar Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati pasangan Anda, mensolehkan perilaku dan adab pasangan Anda, melembutkan hati anak Anda mungkin pada saat ini keras, jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, malas beribadah, bantah kepada Anda sebagai orang tua. Bahkan naudzubillah min dzalik, zaman sekarang tidak sedikit seorang anak yang menghabiskan harta benda orang tuanya untuk main judi online. Naudzubillah min dzalik. Maka Anda jangan putus asa. Silahkan Anda amalkan ini dengan yakin. Amalan ini dengan yakin. Sebuah amalan yang sumbernya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini saya sebutkan narasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana indaka ibnu Ta'isin. Ketika Anda mempunyai seorang anak yang ugal-ugalan, seorang anak yang nakal, seorang anak yang malas beribadah, seorang anak yang malas untuk sekolah, seorang anak yang malas untuk kuliah, seorang anak yang bisa dikatakan itu naudzubillah min dzalik, durhaka kepada Anda sebagai orang tua. Atau Anda memiliki zaujatun ta'isyatun, atau Anda memiliki istri yang rewel, istri yang gak solehah, suka melawan Anda sebagai seorang suami. Apalagi naudzubillah sampai zaman sekarang ya, sibuk bermedia sosial sampai lupa ngelayanin suaminya. Au zaujun ta'isun, atau Anda memiliki seorang suami yang tidak soleh, suami yang galak, yang tidak bertanggung jawab, tidak mendidik Anda sebagai seorang istri, tidak bertanggung jawab kepada anak-anak, bekerja malas, sukanya nongkrong, ngopi, ngerokok, lupa akan kewajiban sebagai seorang suami. Au ahadun minan nasi, atau ada salah satu orang yang ingin Anda lembutkan hatinya, ya entah itu tetangga Anda punya tetangga kok rewel gitu ya, syirik lah sama Anda. Atau Anda punya teman kok rewel ya. Aradda hidayatuhu, dan Anda mengharapkan hidayah bagi mereka, bagi anak Anda, bagi istri Anda, bagi suami Anda. Wa izalata syaitanatihi, dan berharap ya setan-setan ya, atau sifat kesetanan yang ada dalam diri orang tersebut. Wa dawajanihi faqra surat ad-duha, Anda ingin dihilangkan sifat-sifat yang tidak baik kepada anak Anda, kepada suami Anda, kepada istri Anda, atau orang yang Anda kenal. Maka apa? Faqra, maka bacalah surat ad-duha, bacalah surat duha. Ya, dibaca 41 kali, marrotan. Waqrar inda kulli marotin ayatan wa wajadaka dhalang fahada, 7 kali. Jadi amalannya Anda membaca surat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda
alam yajidka yatiman fa'awa, sampai ayat wa wajadaka dhallan fahada. Nah, itu diulang 7 kali. Wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka dhallan fahada. Kemudian diteruskan lagi, dibaca surat Wadduha 41 kali, setiap sampai pada ayat wa wajadaka dhallan fahada, itu ayat tersebut diulang 7 kali. Walamma nantaha min qiraatiha wahidun wa arba'ina marratan tanfusu ala ma'in syurbin wa tasqiha. Nah, setelah Anda selesai membaca surat Wadduha 41 kali dengan cara yang tadi saya sampaikan, kemudian Anda tiupkan kepada air yang bersih, air yang suci. Ya, biasanya kalau prakteknya gini, kalau prakteknya yang lebih afdol, prakteknya itu tengah malam setelah Anda sholat hajat atau sholat duha, Anda masih memiliki wudhu. Nah, Anda masih memiliki wudhu, ambil air di gelas atau di botol, taruh di depan Anda menghadap kiblat. Kemudian membaca bismillah, membaca surat Wadduha 41 kali dengan cara setiap surat Wadduha 1 kali itu ayat wa wajadaka dhallan fahada diulang 7 kali. Nah, setelah selesai membaca 41 kali, kemudian Anda tiup air yang ada di depan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Anda tiup, apa yang harus Anda lakukan? Tanfusu alamain syurbin wa tasqiha. Nah, kemudian setelah Anda tiup, minumkan air itu. Kalau tujuannya untuk suami Anda, ya minumkan ke suami Anda. Kalau tujuannya untuk istri Anda, ya untuk istri Anda. Kalau tujuannya untuk anak Anda, ya untuk anak Anda. Kalau tujuan kepada orang lain yang ingin bagaimana Anda berharap orang tersebut mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, juga sama, ditiupkan kemudian airnya diberikan. Insya Allah ketika Anda punya suami, suami Anda akan menjadi suami yang soleh, yang rezekinya banyak, yang bertanggung jawab. Ketika Anda punya istri, maka istri Anda akan menjadi istri yang solehah, yang nurut, yang menetepi kewajibannya sebagai seorang istri. Dan ketika Anda punya anak pun, insya Allah anak Anda akan menjadi anak yang soleh, solehah, anak yang kelak akan apa? Akan menuntun Anda ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan diamalkan, dicatat ya. Jadi ada notulennya, dicatat amalannya untuk menyolehkan pasangan, menyolehkan anak. Seperti itu, baca Wadduha 41 kali dalam keadaan suci. Setiap sampai ayat wa wajadaka dhallan fahada diulang 7 kali. Kemudian setelah selesai tiupkan ke air, airnya diminumkan. Insya Allah itu manjur, mustajab. Silahkan diamalkan karena ini ijazahnya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Selain mengamalkan amalan tadi, silahkan bagi para jamaah yang ingin berikhtiar juga bisa berikhtiar melalui air ruqyah jalbi rizki. Ini adalah air ruqyah jalbi rizki, air ruqyah yang dibacakan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat pilihan yang khasiatnya sangat banyak sekali untuk kebaikan. Jadi Al-Quran syifa, yang namanya Al-Quran itu obat ya. Obat apa? Ketika Anda punya pasangan, selain mengamalkan amalan yang tadi saya sampaikan, ingin pasangan Anda menjadi pasangan yang baik, pasangan yang soleh, solehah, nurut kepada Anda, tidak terjebak ke jalan yang tidak baik, dibukakan pintu rizkinya, dijauhkan dari segala hal yang tidak baik. Atau Anda punya anak, biar anak Anda juga soleh, solehah, nurut kepada Anda sebagai orang tua, dilembutkan hatinya menjadi anak yang Anda idam-idamkan, anak yang kelak akan menuntun kita, menuntun Anda ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa ikhtiar melalui ruqyah jalbi rizki. Silahkan, ini bisa dipesan. Nanti kalau Anda pesan, nanti saya buatkan sesuai dengan hajat Anda. Nanti nama suami Anda siapa, nama istri Anda siapa, atau nama anak Anda siapa, nanti dihajatkan khusus. Nah, untuk air ruqyah jalbi rizki ini nggak dijual ya. Jadi yang mau pesan nanti saya buatkan, Anda bayar ongkirnya, nanti saya kirim, saya buatkan sehari atau 2 hari. Kalaupun Anda mau infak misalnya, ya itu bukan urusan saya nggak pernah minta.
Kalau Anda mau infak itu seikhlas Anda, mau tidak infak ya itu urusan Anda. Saya nggak mau infak nggak infak itu sama saja. Artinya saya tidak pernah membeda-bedakan. Saya hanya membantu jamaah saya. Semoga apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau pesan bisa hubungi saya melalui WhatsApp atau klik link yang ada di deskripsi. Semoga bermanfaat. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.